Halo semuanya, kali ini kita akan lanjut ke materi kedua, yaitu tipe data, conversion, dan operator. Nah, pertama-tama mungkin kita akan bahas dulu tentang yang namanya reserved words. Jadi ini adalah kata-kata yang khusus dipesan oleh bahasa pemrograman untuk menggambarkan sintaks dari program. Jadi artinya ini kata-kata yang tidak bisa kita pakai untuk menamai variabel. Variabel itu apa? Nanti kita akan bahas setelah ini. Nah, di Java ada cukup banyak gitu ya. Jadi dari abstrak dan seterusnya. Lalu di Python juga ada dari end sampai yang namanya false. Nah, ini adalah kata-kata yang tidak bisa kita pakai untuk menamai variabel. Oke, variabel itu apa? Nah, di sini variabel itu berfungsi menyimpan data tertentu berdasarkan tipe data yang ada. Jadi nih, analoginya kayak ember. Ember itu kan sebenarnya bisa menampung banyak benda, tapi ya tergantung dari bahan embernya sendiri, gitu kan? Anggaplah misalkan kita punya ember, tapi anggaplah dia bahannya adalah plastik. Plastik artinya apa? Artinya dia tidak bisa menyimpan air yang panas banget karena bakal meleleh gitu kan. Terus misalkan kita punya ember, anggaplah dia ternyata yang bisa nampung panas gitu kan. Nah, berarti dia bisa kita isi dengan macam-macam, dari air yang dingin banget sampai air yang panas banget, tidak peduli suhu. Terus ada juga misalkan anggaplah embernya dari anyaman gitu kan. Nah kalau anyaman berarti kan nggak bisa nampung air sama sekali, tapi embernya bisa menampung untuk buah misalkan. Nah variabel kurang lebih sama. Jadi di sini untuk menyimpan data tertentu sesuai dengan tipe datanya. Nah data yang disimpan disebut juga dengan value. Jadi tadi yang saya bilang air panas, air dingin, lalu ada buah-buahan, itu adalah value-nya, nilainya. Dan sama juga ya seperti ember pada umumnya gitu ya. Maka apa yang kita simpan di sana bisa kita modifikasi. Misalkan tadi buah, oh ya kita makan satu, kita buang satu. Itu bisa. Air panas kita tuang setengah, itu juga boleh. Nah, kalau untuk di Java, variabel itu memiliki tipe nama dan value. Nah, nama itu yang tadi dibilang ya di awal, jadi nama ini tidak boleh sama dengan reserve keywords-nya bahasa pemrograman. Nah, tipe itu nanti kita akan bahas lebih jauh. Jadi ada beberapa tipe ya. Ada tipe dasar, ada juga yang tipe yang lanjutan. Kalau untuk Python, ini sebenarnya mirip dengan Java, cuma bedanya adalah dia tidak perlu mendeklarasikan tipenya. Karena di Python itu otomatis. Begitu nilai yang kita masukin adalah, anggaplah, bilangan bulat, maka tipe datanya akan otomatis untuk bilangan bulat. Begitu yang kita masukin adalah kata-kata, maka otomatis tipe datanya juga untuk menampung kata-kata. Nah, di sini variabel bisa diubah nilainya atau bisa diberikan nilai itu dengan menggunakan assignment statement atau lambang sama dengan. Sebelum dipakai, itu biasanya variabel harus diisi terlebih dahulu. Ya sama lah kayak ember gitu kan, ember mau dipakai berarti kan harus ada isinya juga gitu kan, untuk supaya bisa kita modifikasi isinya. Apakah nanti kita tambahkan atau kita kurangkan gitu. Oke, sekarang kalau untuk Java, deklarasi variabelnya seperti apa? Kurang lebih seperti yang ada di layar. Jadi kita punya tiga komponen tadi, tipe data, nama, lalu berikutnya adalah nilai awal atau initial value. Initial value ini sifatnya opsional. Jadi sama sebenarnya ketika kita punya ember. Embernya kita bisa beli dulu, tapi nggak langsung dipakai kan. Kita bisa mungkin pakainya bulan depan, bahkan mungkin tahun depan. Jadi kalau misalkan tidak mau dipakai, ya udah tidak usah diisi dengan nilai terlebih dahulu. Tapi nanti begitu mau dipakai, harap diisi dengan nilai terlebih dahulu. Nah, di sini contoh nih, misalkan di bawah ada double amount. Artinya berarti saya punya ember namanya amount gitu ya. Lalu sifatnya untuk menampung double. Anggaplah berarti dia bisa menampung air panas banget atau dingin banget gitu ya. Terus di sini ketika kita mendeklarasi variabel, jangan lupa ada yang namanya titik koma di ujungnya. Jadi ini wajib untuk di Java. Berikutnya, amount sama dengan 7,80 titik koma. Artinya di sini ya,
Sekarang saya isi amount-nya dengan nilai 7,8. Artinya saya sudah mau pakai dari variabel tersebut. Dan ini sebenarnya bisa digabungkan jadi satu. Jadi boleh double amount sama dengan 7,8 titik koma. Jadi tergantung ya, kalau mau langsung dibuat dan diisi, itu boleh disatukan. Tapi kalau mau dipisah, jadi mau pakainya antaran aja, ya udah, itu boleh jadi dua perintah. Berikutnya ada 8 tipe data primitif di Java sebenarnya. Pertama adalah angka atau bilangan bulat. Itu ada 4, byte, short, in, long. Bedanya apa? Bedanya adalah di ukuran. Biasanya kita kalau nggak tahu ukurannya, kita pakainya in. Tapi kalau pengen lebih besar, kita pakainya long. Kalau pengen lebih kecil, kita pakainya short. Kalau mau kecil banget, kita pakainya byte. Ada juga yang bilangan berkoma. Ada dua, yaitu float dan double. Nah, float ini ukurannya mirip dengan int. Sedangkan double itu ukurannya mirip dengan long. Bedanya adalah tadi, dia bisa menampung data yang sifatnya angka dengan koma. Jadi anggaplah analoginya kalau integer itu adalah ember plastik gitu ya. Jadi dia nggak bisa nyimpen air yang sangat panas. Sedangkan kalau floating point number ya, float atau double itu adalah ember yang bisa menampung air yang sangat panas gitu. Intinya seperti itu. Ada juga karakter, itu namanya char, dan ada juga boolean. Boolean ini artinya dia cuma bisa menyimpan dua nilai, yaitu benar atau salah. Sekarang Python. Nah, Python di sini sintaksnya lebih simpel, karena kita tidak perlu mendefinisikan tipe datanya. Dia akan otomatis didefinisikan sesuai dengan nilai yang kita kasih, atau value yang kita berikan. Ini sebenarnya nilai itu sifatnya opsional, tapi di kebanyakan kasus kita isi aja, gitu ya. Jadi di sini misalkan nih umur sama dengan 17. Berarti kita langsung isi dengan nilai 17. Dan otomatis umur akan bertipe data integer atau bilangan bulat. Hari. Hari sama dengan Selasa. Nah, ini apa lagi nih? Ini kalau dilihat Selasa ini adalah kumpulan karakter. Dan nanti kita akan bahas lebih jauh, itu yang disebut juga dengan yang namanya string. Nah, string itu adalah kumpulan karakter, tapi ya sifatnya sama kayak karakter ya. Jadi, apa yang bisa kita baca dan kita tulis. Kalau kita isinya di sana string, maka otomatis variabel hari akan bertipe string. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Pertama, dari Java logika boolean. Boolean tadi hanya bisa menyimpan dua buah nilai, yaitu true dan false. Jadi kalau kita pengen deklarasi variabel boolean, maka sifatnya kurang lebih seperti ini. Boolean result sama dengan true. Artinya, saya punya ember result, dia tipenya adalah boolean, dan dia bisa menampung nilai yang namanya true. Sekarang kalau di Python gimana? Python kita nggak perlu tipe datanya. Berarti kita buang tipe datanya, langsung result sama dengan true. Ada perbedaan lagi, yaitu di huruf pertama dari nilai true dan false-nya. Kalau di Python, itu true dan false-nya itu kapital depannya. Jadi true T besar, sedangkan kalau di Java itu T-nya kecil. Ya ini aturan dari mereka ya. Terus berikutnya lagi karakter. Dan kita tambahkan lagi teks atau string. Jadi karakter itu sebenarnya menggunakan kutip satu untuk mendefinisikan nilainya. Nilainya apa aja sih? Lihat aja yang ada di keyboard. Apapun yang ada di keyboard itu sebenarnya adalah satu karakter. Dan istilah kerennya disebut dengan Unicode. Oke. Nah, di sini kalau pengen diisi ini karakter A nih, diisi dengan nilai A. Gimana caranya? Ya udah, char A sama dengan kutip satu A, kutip satu titik koma. Lalu kalau pengen nyimpen tab gimana? Nah, itu nanti pakai backslash T. Backslash T ini apa? Ini sebenarnya adalah escape sequence. Nanti kita akan bahas lebih jauh ya. Oke. Nah, ada yang berikutnya lagi yang disebut dengan string. String ini sebenarnya bukan data primitif, tapi sering dipakai juga sama kita. Karena kan kita berinteraksi dalam bahasa manusia ya, dan bahasa manusia itu pakai kata-kata. Nah, string adalah kumpulan beberapa karakter.
Contoh nih, kalau pengen mendeklarasikan string gimana, ya itu dilihat string message sama dengan hello world. Artinya, saya punya ember yang namanya adalah message dan isinya adalah hello world. Lihat di sini tipe datanya adalah string dengan S yang kapital. S yang kapital kalau di Java ini menyatakan bahwa stringnya itu bukan tipe data primitif, tapi dia adalah tipe data yang lanjutan. Oke, terus sekarang kalau pengen saya menyambungkan beberapa kata jadi kalimat dan beberapa kalimat saya sambungkan jadi paragraf gitu ya. Gimana caranya? Nah, di sini bisa menggunakan operator plus. Jadi kalau dilihat di sini saya punya message 1 isinya hello, message 2 isinya world, lalu saya punya greeting. Maka greeting ini kalau saya isi dengan message 1 ditambah spasi ditambah message 2, dia akan otomatis jadi hello spasi world. Jadi memang itu untuk yang namanya string. Berikutnya adalah kalau untuk Python. Python, karakter dan teks sebenarnya eh, sifatnya lebih dinamis ya. Jadi dia bisa pakai kutip 1, bisa pakai kutip 2. Tapi kalau bingung, udah aja pakai aturannya Java. Jadi supaya nggak ketukar-tukar. Karakter kita pakai kutip 1, string kita pakai kutip 2. Atau teks kita pakai kutip 2. Nah, di sini ada beberapa operator yang mungkin cukup sering dipakai di Python. Pertama, plus. Plus sama ya dengan yang ada di Java. Jadi itu akan menyambungkan. Contoh, saya punya di sini S-nya foo, T-nya bar, lalu U-nya adalah bus. Maka kalau saya bilang S plus T, dia akan jadi foobar. Kalau S plus T plus U, dia akan menjadi foobar bus. Berikutnya lagi, operator. Kali. Ya. Kali atau asterik di sini artinya adalah dia akan menampilkan beberapa kali. Jadi kalau S kali 4, di mana S-nya adalah foo, maka dia akan menjadi foo, 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 foo. Hal itu juga sama dengan 4 kali S. Ya. Berikutnya lagi adalah in. In itu untuk mencari apakah satu kata atau kalimat ada nggak sih di kalimat yang lebih besar. Jadi misalkan nih saya punya S isinya foo, terus saya pengen nanya apakah S ada nggak sih di Dutch food for thought. Karena ada nih kan, ada foo ya di tengah ya, food, ada foo-nya, maka dia akan return true. Kalau tidak ada, contoh nih, as in that's good for now. Itu kan nggak ada foo-nya ya, adanya go, pakai G. Maka ini sifatnya akan mengembalikan false. Kalau not in, ini gimana? Ini kebalikannya daripada in. Jadi kalau in itu kalau ketemu dia mengembalikan true, dia kasih tahu itu benar. Nah, sedangkan kalau not in itu kalau nggak ketemu, baru dia bilang true. Nah, sekarang masuk ke yang namanya bilangan bulat. Jadi kalau di Java ada 4, byte, short, in, long. Sedangkan kalau di Python itu cuma ada satu, yang namanya int. Nah, ini bisa diisi dengan nilai desimal, oktal, atau bahkan heksadesimal. Jadi desimal itu adalah angka yang kita lihat sehari-hari, ya. Lalu ada oktalnya, ada heksadesimalnya. Cuman kalau di sini kalian tidak biasa dengan dua ini, ya sudahlah, abaikan, nggak usah diisi, gitu ya. Pakainya desimal aja. Hidup manusia, gitu ya. Jangan pakai istilah-istilah yang mungkin pusing. Nah, ini contoh programnya, gitu ya, bisa dilihat di Java-nya terlebih dahulu, gitu ya. Jadi intinya program ini adalah kita bikin semua jenis variabel, gitu ya, dari boolean sampai ke yang namanya double, lalu kita isi dengan nilai. Perhatikan di sini ada yang menarik, gitu ya. Jadi kan flag diisi true, oke, normal, CH diisi karakter A, kapital, B diisi 12, gitu kan, S diisi 24, dan seterusnya. Tapi lihat di float dan double. Perhatikan ada perbedaan ketika kita mengisi nilai. Kalau untuk float itu ada F di belakangnya. Ini aturannya Java. Jadi kalau memang kita mau pakai float, maka ada F di belakangnya. Lalu ketika print juga sama ya caranya ya. Jadi print lalu di sini nilainya apa gitu ya. Dan teks yang mau kita tampilkan. Jadi boolean flag, flag. Lalu karakter CH, CH. Nanti akan tampil seperti yang ada di sini. Jadi dia akan menampilkan ya semua variabel dengan nilainya. Kalau di Python gimana? Kalau di Python bisa lihat sebelah kanan, ini sebenarnya jadi lebih pendek ya, karena dia tidak membedakan byte, short, int, long, gitu kan. Itu dianggap jadi satu, yaitu int. Lalu float dan double juga dianggap jadi satu, ya. Makanya di sini kita cuma punya 4.
yaitu boolean, karakter, lalu ada bilangan bulat dan bilangan berkoma. Tampilannya gimana? Ya sama, nanti bisa dilihat di bawah. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Oke, berikutnya konstanta. Jadi kita bisa membuat variabel menjadi konstanta. Konstanta itu artinya apa? Tidak bisa diubah. Contoh nih, paling gampang. Kita mungkin di SMP, SMA pernah dengar yang namanya pi. Pi itu pasti 3,14. Nggak ada nanti tiba-tiba jadi 3,15, 3,12, itu nggak ada. Nah, karena dia tidak pernah berubah, maka kita anggap itu sebagai konstanta. Caranya gimana kalau di Java? Di Java kita tambahkan kata final di depannya. Final berarti kan akhir ya, tidak bisa diedit-edit lagi. Jadi kalau final in konstanta integer 10, berarti nilainya pasti 10, tidak bisa berubah. Sama juga misalkan kalau untuk pajak, misalkan saya pengen, oh ya pasti 15,5%. Ya udah, pasti seperti itu. Nah, Python itu tidak mengenal konstanta. Tapi sebenarnya kalau memang kepaksa butuh, ya kita bisa mensimulasikan ya, sedikit mensimulasikan variabel biasa kita anggap sebagai konstanta. Walaupun ya sebenarnya dia bisa diubah-ubah gitu ya. Oke, sekarang masuk ke yang namanya operator. Jadi di sini ada beberapa tipe operator gitu ya. Ada aritmatik, relasi, logika, kondisi, dan assignment. Dan ada macam-macam prioritas. Jadi intinya compiler itu tahu mana yang dihitung duluan, mana yang dihitung terakhir gitu. Nah, pertama aritmatika ini yang biasa kita pakai di matematika ya. Jadi plus, kali. Nah, kali di sini unik ya, pakai bintang, bukan kali pakai x gitu ya. Terus bagi, lalu ada yang namanya modulo. Modulo ini berarti remainder atau sisa. Contoh nih, 8 di modulo 3. Artinya kelipatan 3 paling dekat itu berapa ke 8, tapi yang masih lebih kecil daripada 8. Berapa coba? 6, ya kan? 3, 3, 6. Berarti kan? 6, karena kalau misalkan saya tambahin 3 lagi, itu jadi 9. Lebih gede daripada 8. Nah, berarti yang paling dekat berapa tadi? 6. Maka remaindernya adalah 8 kurang 6, yaitu 2. Contoh lagi, misalkan adalah 11 modulo 4. Berarti kita cari nih kelipatan 4 yang paling mendekati 11, tapi masih lebih kecil daripada 11. Berarti 4, 8. Karena kalau 12 jadi lebih kan? Nah, setelah ketemu 8, maka remaindernya berapa? Remaindernya adalah 11 kurang 8. Ya, jadi 3. Itu adalah remaindernya. Terus kalau misalkan nih 12. 12 modulo 2. Berapa? Nah, kita lihat kelipatan 2 yang paling mendekati 12, tapi lebih kecil atau sama dengan 12. Maaf, tadi berarti ada sama dengannya ya. Jadi kalau dilihat di sini berarti 2, 4, 6, 8, 10, 12. Pas dong kalau kayak gitu. Berarti remaindernya berapa? 12 kurang 12, yaitu 0. Oke, berikutnya ada juga pengurangan, yaitu umum ya. Kalau di Python ada yang namanya pangkat gitu ya. Pangkat itu dia dengan menggunakan 2 kali bintang. Jadi kalau misalkan 2 bintang-bintang 2, berarti itu adalah 2 pangkat 2. Begitu. Oke, yang berikutnya adalah relasi. Itu membandingkan dua nilai dan menentukan keterhubungan antara nilai-nilai tersebut. Hasil keluarannya adalah boolean atau bilangan logika. Bisa lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan tidak sama dengan atau berbeda. Jadi contoh, kalau misalkan saya bilang 5 lebih besar daripada 2, benar nggak? Benar. Berarti kembaliannya adalah true. Tapi kalau saya bilang 2 lebih besar daripada 4, benar nggak? Nggak kan? Karena nggak berarti kembaliannya adalah false. Berikutnya lagi, sama dengan. Oh, kalau misalkan 5 sama dengan 5. Benar nggak? Benar ya, berarti true. Kalau saya bilang 4 sama dengan 5. False. Karena itu salah. Tanda seru sama dengan itu artinya berbeda. Jadi kalau saya bilang misalkan 5 berbeda dengan 3, maka dia akan bilang betul. Tapi kalau saya bilang 5 berbeda dengan 5, dia akan bilang salah. Nah, di sini operator logika itu biasanya lebih dari satu operan atau nilai. Ya.
Jadi di sini ada 3, yaitu and, or, dan not. Kalau di Java, untuk and, kita nulisnya pakai 2 lambang dan. Sedangkan kalau di Python, kita tulis saja literal, and. Nah, sedangkan kalau untuk or, gitu ya, kalau di Java kita pakai garis lurus 2 biji. Sedangkan kalau di Python, kita pakai tulisan or. Kalau di Java, untuk not, kita pakai tanda seru, sedangkan kalau di Python, kita pakai tulisan not. Oke. Nah, jadi kalau kita pakai logika, operator logika, ini pasti biasanya adalah operan 1, operator, operan 2. Sama kayak matematika, 5 plus 3 gitu kan, pasti ada 2 angka. Nah, di sini juga sama, pasti ada 2 operan. Operannya apa? Bisa jadi pernyataan boolean, bisa jadi variabel, atau bisa jadi konstanta. Nah, gimana cara tahu hasilnya? Kalau and, or, dan not. Nah, nanti kita akan lihat. Ini pertama adalah and. Jadi and itu hanya akan benar kalau keduanya benar. Jadi, misalkan nih, untuk mendapatkan SIM, ya, untuk mendapatkan SIM berarti kamu harus berumur di atas 17 tahun dan mempunyai kemampuan untuk menyetir. Kalau kamu punya kemampuan menyetir tapi kamu belum 17 tahun, bakal dapat nggak SIM-nya? Enggak. Kalau kamu udah 17 tahun tapi kamu belum bisa menyetir, kamu juga tidak akan dapat SIM-nya. Gimana cara dapat SIM-nya? Kalau kamu 17 tahun dan bisa menyetir. Jadi dua-duanya harus dipenuhi terlebih dahulu, baru dia bisa mengembalikan yang namanya true atau benar. Sekarang yang berikutnya, or. Nah, or ini berarti minimal salah satu benar, akan menghasilkan benar. Contoh, untuk dapat beasiswa. Jadi kamu untuk dapat beasiswa, mungkin bisa dari, anggaplah kemampuan akademik, atau kemampuan bukan akademik. Misalkan nih, oh kamu ngambil dari jalur kemampuan akademik. Walaupun kamu tidak berprestasi secara bukan akademik, itu nggak masalah, gitu kan? Karena yang dilihat adalah kamu sudah punya minimal satu, kamu punya kemampuan akademik. Maka kamu akan dapat beasiswa. Misalkan, oh saya tidak punya kemampuan akademik, tapi saya skill-nya bagus di non-akademik. Maka tetap kamu juga bisa dapat beasiswa. Jadi minimal satu dari dua itu terpenuhi. Itu yang namanya or, makanya atau kan. Jadi seseorang bisa dapat beasiswa kalau dia berprestasi secara akademik atau non-akademik. Kalau ternyata kamu berprestasi di dua-duanya, ya boleh-boleh aja. Berarti akademik dan non-akademik dapat nih keduanya. Nggak masalah, tetap kamu dapat beasiswanya. Gitu. Not. Not ini artinya kebalikan. Jadi apa yang terjadi, kita balikan. Jadi yang tadinya true jadi false, yang tadinya false jadi true. Nah, sekarang kita bahas yang namanya assignment operator. Jadi ini kombinasi antara operator sama dengan operasi aritmatik lainnya. Jadi misalkan ada sama dengan, itu yang biasa ya, tadi ya, ketika kita deklarasi A sama dengan 5, berarti A diisi dengan 5. Ada juga yang namanya plus sama dengan. Plus sama dengan, A plus sama dengan 5, itu artinya A, nilai yang sekarang diisi dengan tambahan 5. Jadi kalau misalkan A-nya sekarang 3, terus saya bilang A plus sama dengan 5, maka dia akan jadi 8. Hal itu berlaku juga untuk pengurangan, perkalian, dan pembagian, dan juga modulus. Nah, di sini ada juga yang namanya eksponen, dan ada juga yang namanya floor division. Ya, ini sebenarnya cukup khusus hanya untuk Python, gitu ya. Oke, berikutnya di sini ada operator increment dan decrement. Jadi sebenarnya kita kan kadang-kadang ketika kita menggunakan variabel, kita pengen update cuman dikit gitu kan, kayak cuman oh tambah satu dong atau kurang satu gitu kan. Nah di sini sebenarnya kita bisa menggunakan yang namanya variabel plus plus ya. Jadi sintaksnya adalah variabel lalu plus plus. Jadi kalau misalnya kita bilang count plus plus, berarti count-nya tolong diupdate ditambahkan sebanyak satu. Nah, sebenarnya ini bisa macam-macam ya. Bisa juga ada yang namanya
X plus plus bisa juga diganti jadi plus plus X. Bisa juga X min min diganti jadi min min X. Yaitu sebenarnya tergantung kebutuhan. Jadi kalau misalkan di sini ya, kita Y sama dengan X plus plus, dan di sini anggaplah X-nya itu adalah 5 gitu ya. Maka yang terjadi adalah Y itu diisi dengan X terlebih dahulu, baru ditambah X-nya. Jadi Y-nya pertama diisi dengan nilai X yang awal. Jadi kalau misalkan X-nya di sini ada 5, maka Y-nya diisi 5 dulu. Terus X-nya ditambah 1, jadi 6. Makanya final value-nya di sini X-nya 6. Terus kalau misalkan plus plus X, artinya berarti X-nya ditambahin dulu, baru dimasukkan ke Y. Jadi makanya di sini X dan Y sama-sama nilainya 6. Hal itu berlaku juga untuk pengurangan, ya, mau X min min atau min min X. Oke, ini contoh program utama. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa cobain gitu ya, lalu lihat hasilnya, apa yang terjadi. Nah, tadi dibilang ada yang namanya operator precedence atau urutan gitu ya, yang mana yang diproses terlebih dahulu. Jadi ini gambaran urutannya gitu ya. Dimulai dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Perhatikan, kalau ada yang kotak warna biru itu berarti itu hanya untuk di Python ya. Jadi kalau di Java tidak berlaku operator-operator seperti itu. Nah, di sini kalau misalkan bingung nih, oh kalau kayak gitu gimana? Saya sebenarnya pengen perkalian penambahan duluan baru perkalian misalkan. Nah, nanti bisa menggunakan lambang kurung. Jadi kan sama kayak di matematika, kalau kita pengen yang ini dihitung terlebih dahulu, berarti kita pakai kurung. Kita kurungin mereka supaya memastikan bahwa itu dihitung terlebih dahulu. Jadi kalau tidak ingin menghafalkan operator precedence, maka yang paling gampang adalah kita kurungin yang mana yang mau dihitung terlebih dahulu. Oke, berikutnya adalah konversi. Jadi di sini kadang-kadang kan kita punya data dari tipe tertentu, kita pengen ubah ke tipe lain. Nah, itu disebut dengan konversi. Nah, di sini ada istilahnya kompatibel atau tidaknya untuk di Java. Jadi nggak bisa seenaknya dipindah-pindah gitu ya. Nah, jika kita ingin mengubah nilai satu variabel dengan nilai yang dimiliki oleh variabel lain, ya, tapi tipenya beda, maka tipe yang baru harus memiliki ukuran yang lebih besar. Jadi contoh nih, kita byte, kita pengen pindahkan ke variabel lain, maka itu harus minimal sifatnya adalah short. Short kalau mau dipindah ke variabel lain, maka minimal harus int. Int, terus ke long, long ke float, dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, di sini ada yang namanya pertukaran ilegal, jadi tidak memungkinkan. Contoh di sini, ya, ada saya punya variabel D, sifatnya double. Double itu kan berarti embernya gede banget. Terus saya pengen masukin ke short. Short itu adalah ember yang lebih kecil, dan dia tidak menampung bilangan berkoma. Biasanya akan error, gitu kan. Akan error, errornya apa? Berarti ada nilai koma yang hilang, gitu kan. Berikutnya, di sini juga lihat contoh pertukaran tapi yang legal. Jadi saya punya int i, isinya 10, saya masukkan ke double D. Ini sebenarnya boleh-boleh aja karena embernya lebih gede, gitu kan. Nah, kalau misalkan kita terpaksa harus melakukan yang ilegal, ya, maka kita bisa melakukan yang namanya casting. Kita paksa mereka untuk pindah istilahnya. Nah, ini tadi yang dibilang konversi paksa. Nah, dengan menggunakan casting, maka Java akan mengubah nilai asal menjadi nilai target yang dianggap sama atau hampir sama. Tentu, bisa jadi ada nilai yang hilang. Tadi ya, kalau dari bilangan berkoma ke bilangan bulat. Pasti komanya hilang, gitu kan. Caranya gimana kalau untuk konversi? Maka kita pakai kurung buka, tipe tujuan, kurung tutup. Contoh, jadi kalau dilihat di sini, gitu ya, ada float D sama dengan float C. Itu artinya kita paksa si C itu supaya masuk ke dalam variabel D. Walaupun variabel C itu sifatnya double, embernya lebih gede, dan D itu embernya lebih kecil. Selama kita tahu bahwa nilainya ini pasti masuk, itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu, maka kita perlu ekspektasi bahwa ada istilahnya presisi yang terbuang atau nilai yang terbuang. Terus berikutnya lagi, ini kalau di Python, gitu ya, di Python juga kurang lebih sama ya. Jadi kita ada
tipe data baru castingnya itu di depan. Nah, cuman perbedaannya adalah lebih di kurungnya ya. Kalau di sini yang di Java itu yang dikurungnya adalah tipe data castingnya, sedangkan kalau di Python itu yang dikurungnya adalah nilai yang akan di castingnya ya. Jadi sedikit berbeda. Oke, seperti itu saja. Terima kasih.